Bank Indonesia mengumumkan hasil survei kegiatan dunia usaha atau SKDU yang menunjukkan perlambatan pada kinerja kegiatan dunia usaha. Hal ini tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang atau SBT di kuartal 4 2023 sebesar 13,17% di tengah permintaan masyarakat saat hari Natal dan libur tahun baru. Angka ini lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang sebesar 15,65%. Di sisi lain, Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menilai kegiatan usaha masih tumbuh cukup kuat, tercermin dari kinerja sebagian lapangan usaha. Misalnya, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta informasi dan komunikasi. Hanya lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berada pada fase kontraksi, imbas masuknya musim tanam, kekeringan, hama penyakit yang mempengaruhi produksi. Lebih lanjut, pada 3 bulan awal di 2024, responden memperkirakan kegiatan dunia usaha meningkat dengan SBT 15,38%, dipengaruhi langkah pelaku usaha untuk memenuhi permintaan domestik, khususnya menjelang periode Ramadan. Pemerintah telah menyebar rice cooker listrik sebanyak 342.621 di tahun 2023. Realisasi tersebut masih 68,5% dari target 500.000 unit. Penyebaran rice cooker terbanyak di daerah Jawa dan Bali sekitar 192.000 unit. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, Jawa dan Bali paling banyak menerima rice cooker karena menyangkut kesiapan penerima maupun kesiapan PLN yang berada di sana. Jisman menambahkan 1 unit rice cooker membutuhkan 300 hingga 350 watt. Dengan begitu, dibutuhkan kesiapan subsistem listrik untuk menampung peningkatan daya listrik hingga ratusan ribu rice cooker. Pemerintah bakal menggelar rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN yang terbagi menjadi 3 kali sepanjang 2024. CASN tahun ini dilaksanakan 3 periode tak lepas dari tingginya formasi yang dibutuhkan, yakni 2,3 juta. PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Haryomo Dwi Putranto menuturkan, untuk periode pertama, pengumuman dan seleksi administrasi seleksi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan dimulai pada pekan ketiga Maret 2024 hingga adanya pengumuman periode pertama pada 3 Agustus 2024. Sementara untuk periode kedua, pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K dilaksanakan pada pekan kedua Juli yang diakhiri dengan pengumuman seleksi periode 2 pada minggu kedua November. Sedangkan periode ketiga, pengumuman dan seleksi administrasi dimulai pada pekan keempat Agustus 2024. Setelah melewati berbagai seleksi, maka pengumuman seleksi periode 3 dilakukan pada minggu ketiga Januari 2025. Bank-bank Turki telah memutuskan hubungan dengan hampir semua lembaga kredit Rusia dan menangguhkan proses pembayaran meskipun ada pengecualian untuk bank-bank anak perusahaan asing di Rusia. Hal ini mengikuti langkah serupa yang dilakukan lembaga-lembaga di China untuk menghindari sanksi sekunder terkait serangan Vladimir Putin ke Ukraina. Lantaran perintah eksekutif Presiden Joe Biden pada Desember siap menjatuhkan sanksi sekunder terhadap perusahaan asing yang membantu Moskow dalam berperang. Sejumlah media memberitakan sejauh ini langkah negara-negara barat ini terlihat kuat dan sekarang berarti Rusia berada dalam masalah dengan mitra dagang terbesarnya, China dan Turki. Skandal korupsi kini mengguncang Singapura.
Salah satu menterinya yaitu Menteri Perhubungan mundur setelah ia didakwa melakukan 27 pelanggaran dalam penyelidikan korupsi. Bukan hanya di pemerintahan, ia juga mundur dari parlemen dan partainya, Partai Aksi Rakyat. Iswaran juga berjanji akan mengembalikan uang yang diterima sebagai bagian dari gaji dan tunjangannya sejak penangkapannya. Dalam surat pengunduran dirinya, Iswaran menolak tuduhan dalam dakwaan tersebut dan akan fokus membersihkan nama dirinya. Sebenarnya kasus ini telah bergulir sejak Juli 2023. Kala itu Iswaran sempat ditahan namun dibebaskan dengan jaminan. Kasus korupsinya juga menjerat seorang taipan hotel ternama dan salah satu orang terkaya Singapura, Ong Beng Seng. Ong diketahui berjasa membantu menghadirkan Grand Prix Formula 1 ke Singapura pada tahun 2008.